Kembali lagi kepada qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang janin setelah dikasih roh tadi, ya, kalau sudah cukup waktunya 9 bulan 10 hari kan akhirnya lahir. Lah lahirnya itu dengan membawa janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kamu jadi orang bahagia apa orang susah, kamu nanti jodohnya di sini, umurnya nanti kamu umurnya segini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal istiqamata junnatan lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qala Allah ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim al-ayah amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim tingkat RW Majelis Taklim Az-Zahrah beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu RW 4 beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Hajah Penny Yudawati selaku tuan rumah. Yang kami hormati ibu-ibu RT di wilayah RW 4, wabil khusus panitia pelaksana yaitu dari RT 304 yang alhamdulillah tadi ibu RT-nya sudah memberikan sambutan kepada kita. Dan jamaah pengajian semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai awal muqaddimah, perkenankanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada saat ini alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang sangat besar buat kita ya Bu. Yang tentunya subhanallah di sana sini masih pandemi COVID-19 ya Bu. Yang tentunya sekarang ini malah ada model Omikron apa-apa itu. Mudah-mudahan semuanya ini lewat saja ya Bu ya. Mudah-mudahan lewat semuanya. Dan mudah-mudahan khususnya perumahan Pondok Sukatani selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu para jamaah pengajian semuanya, supaya kita selalu sehat, ayo kita budayakan untuk bersedekah walaupun sedikit ya Bu ya. Walaupun sedikit, ayo kita budayakan untuk bersedekah ya. Ini bisa untuk nolak bala yang harusnya datang ke sini, kita tolak dengan sedekah, tentunya dengan kemampuan kita. Insya Allah dengan sedekah itu akan membebaskan kita dari penyakit dan mara bahaya yang harusnya datang ke sini.
Dan alhamdulillah kemarin sore kita juga sedang dikagetkan oleh sedikit kayak ayun-ayun gitu ya Bu ya. Ini merupakan apa Bu? Teguran buat kita ya. Teguran buat kita supaya kita waspada dan selalu mengadakan takarrub ilallah dan menjalankan ubudiyah secara istiqomah. Mudah-mudahan semuanya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah barang tentu beliau adalah panutan kita, tuntunan kita. Beliau juga yang nanti akan memberikan syafaatul uzma pada hari kiamat. Ya Bu ya, makanya melalui forum yang baik, melalui forum majelis taklim, halaqah majelis taklim ini, mari kita budayakan, mari kita datangi dimanapun tempat pengajian berada, ya. Jangan males-males, jangan alasan ini itu. Kalau ada pengajian, segeralah kita datang untuk mengaji. Tidak pilih kasih, tidak tempatnya di mana ya. Ah, males kalau di sana mah. Kadang-kadang kita tuh masih punya sifat seperti itu. Tapi kalau memang kita ingin li'i'la'i kalimatillah, untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita datang untuk pergi ke tempat pengajian. Toh dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, barang siapa orangnya yang mau duduk di majelis taklim, walaupun sambil ngantuk, walaupun sambil selonjor, gak apa-apa. Ya Bu ya, yang penting hadir di majelis taklim. Ini pahalanya sama dengan pahala menjalankan ibadah haji dan umrah para ibu semuanya yang kami hormati. Subhanallah Bu, sekarang ini untuk datang ke Mekah itu susah banget, ya kan Bu? Makanya untuk mengambil pahala haji dan umrah, mari kita rajin datang ke majelis taklim dengan membawa bekal seadanya. Niat li'i'la'i kalimatillah, niat ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat menjadi catatan amal baik. Para jamaah pengajian semuanya yang kami hormati, tadi saya sudah membaca sepotong dari ayat Al-Quran yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini termasuk jenisnya manusia. Manusia itu Allah ciptakan menjadi makhluk yang paling sempurna Bu. Karena manusia hanya yang diberikan akal dan nafsu. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau yang lain mah kebanyakan hanya dikasih nafsu saja, benar Bu? Iya. Tapi kita diberikan akal dan nafsu. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kami jadikan jin dan manusia itu sebetulnya hanya supaya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya melalui forum yang baik, ayo kita selalu mengharapkan, selalu menjalankan syariat yang sudah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang tentunya sebagaimana kewajiban muslimin muslimah, kita harus menjalankan sholat 5 waktu. Ini nggak ada tawar menawar lagi Bu, ya.
Makanya jangan sampai sholat yang 5 waktu itu 1, 2, 3-nya ada yang bolong. Jangan sampai. Oke lah kalau yang lalu biar berlalu. Tapi mulai sekarang kita harus meniti sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mumpung masih pintu tobat masih terbuka, ya, pintu tobat masih terbuka. Nah nanti kalau malakul maut, malaikat sang pencabut nyawa, kalau sudah mendekat dengan kita, kita tidak bisa mengelak, ya. Roh kalau sudah diangkat dari jasad kita, ya, sebetulnya roh, ya, roh itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, ya. Sebetulnya masalah ruh itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu, gitu istilah singkatnya. Tapi kita juga harus tahu perjalanan roh yang sudah diberikan kepada kita, ya. Karena subhanallah, kita waktu di rahim ibu kita, ya, hikmah daripada bercandarianya bapak ibu kita, akhirnya yang tadinya haid tanggal 5, oh haidnya lewat sampai 40 hari jadi apa Bu? Ya, jadi ketan gitu ya, darah, segumpal darah, ya. Awalnya dari mani, air mani yang ibarat kata istilahnya tadinya kita mau bercanda dengan bapaknya, ya Bu, ya. Benar nggak Bu? Tadinya mau bercanda, nggak sengaja, nggak taunya, Pak, kok nggak men Pak? Biasanya tanggal 5 nih, kok ini udah tanggal 15 belum men? Coba ke dokter, gitu ya. Makanya alhamdulillah kita kan punya pasangan masing-masing yang masih muda, ya Bu, ya. Kalau seperti saya rasanya udah nggak bisa hamil lagi karena sudah tua Bu, ya. Yang muda dari istilahnya asal-muasalnya dari air sperma, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari lagi jadi segumpal daging, 40 hari dikasih roh, ya. 40 kali 3 jumlahnya 4 bulan dikasih roh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pengalaman kita kalau sudah hamil 4 bulan kok kadang nyodok sini nyodok sana, gitu kan. Ini kejadian manusia setelah adanya Nabi Adam alaihi salam. Subhanallah para jamaah pengajian semuanya yang kami hormati, kejadian kita, asal-muasal kita manusia itu beda dengan kejadian Nabi Adam. Kalau Nabi Adam Allah menciptakan Nabi Adam itu, Nabi Adam dibuat patung dulu, ya. Ada tangannya, ada matanya, ya. Matanya tadinya melek begini, belum bisa bergerak. Tangannya juga seperti itu, ya. Sampai sempurna kakinya. Ya, subhanallah. Nabi Adam itu tingginya berapa Bu? 30 meter, 60 dhiro dalam bahasa kitabnya. 30 meter. Kita tingginya berapa meter? Masya Allah, ya. Kita bisa membayangkan 30 meter kayak apa ya Bu? Kalau yang ibu-ibu yang sudah pernah ziarah Makkah Madinah,
wisata di Jeddah ya, itu ada tugu sepedanya Nabi Adam, separuhnya rodanya itu saya nggak nyampe. Subhanallah, itu ada di Jeddah Bu ya. Ya, sepedanya Nabi Adam itu jadi tugu di Jeddah, separuhnya itu jeruji tengahnya itu saya begini aja nggak nyampe, asal saking tingginya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama kan Nabi Adam ya. 100 tahun sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nur Muhammad, hanya nurnya ya. Setelah itu Allah menciptakan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dari mulai dibuat patung yang sempurna tadi ya. Nah, setelah sempurna dikasihlah roh, yang tentunya Nabi Adam itu terbuat dari apa Bu? Tanah. Yang suruh ambil tanahnya juga malakul maut, malaikat Israil. Nanti yang suruh mencabutnya juga malaikat Israil. Nah, malakul mautnya malaikat Israil ngambil tanahnya, ada tanah merah, tanah lempung, tanah sengketa, iya kan? Ada tanah pasir putih. Kalau misalnya yang dari tanah pasir putih jadinya putih, dari tanah merah jadi hitam, ya kan Bu? Tanah lempung apa lagi? Tanah sengketa, orangnya berantem aja, Masya Allah. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malakul maut, yang nanti juga yang akan mencabut nyawa kita juga malakul maut. Subhanallah. Nah, setelah jadi dikasihlah ruh, mulai dari ubun-ubun ya, mulai ubun-ubun dimasukin ruh, ubun-ubunnya kayak denyut kayak ubun-ubunnya bayi, sampai ke matanya kedip ya. Setelah mata kedip itu ada burung lewat, Nabi Adam sudah bisa, nah tuh sudah ada ruhnya, baru sampai mata ya. Sampai hidung, dikasih ruhnya sampai hidung. Nabi Adam akhirnya bersih. Aji. Makanya dijawab oleh Allah, yarhamukallah ya Bu ya. Sampai kepada kita, kalau ada yang bersin, kita juga disunahkan untuk mendoakan yang bersih. Yahdikumullah wa yuslihu balakum, amin ya. Akhirnya turun sampai tangan di depan. Namanya Nabi Adam kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia itu di surga, di taman surga, baru sampai tangan. Ini di depan Nabi Adam ada buah-buahan, Nabi Adam langsung pengen gitu. Terus diingatkan oleh malaikat Jibril, wahai Adam, jangan langsung begitu, tenang. Dan memang sifat manusia itu tergesa-gesa para ibu, kurang sabarnya ya Bu ya. Makanya para jamaah pengajian semuanya yang kami hormati, walaupun memang manusia itu sifatnya tergesa-gesa, tapi kita ini kan hamba Allah yang beriman, sudah tahu perbuatan tergesa-gesa itu tidak disukai oleh Allah. Makanya kita harus mempunyai sifat sabar ya Bu ya. Sampai roh itu sampai ke kaki, langsung Nabi Adam alaihi salam lari keliling surga. Masya Allah, lihat taman surga. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, sampai sekarang ini di Napaktilasi kita itu olahraga juga hukumnya sunnah Bu ya Bu.
kita berolahraga itu hukumnya sunnah, memang olahraga itu sehat, mengikuti jejak beliau Nabi Adam alaihi salam. Masya Allah itu. Makanya para jamaah pengajian semuanya yang kami hormati, jadi adanya manusia yang pertama itu rohnya setelah jadi manusianya. Tapi kalau kita yang menjadi anak turun Nabi Adam, ya, yang mana di dalam Al-Quran itu kan ada fa'akhraja min dhuhri adama kullu najmatin min dzurriyyati Adam. Setelah sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ruh kepada jasadnya Nabi Adam, ditepuklah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikat Jibril, tepuk begini. Ini dalam punggungnya Nabi Adam itu bermunculan, ada yang kayak nur, ada yang hitam, ada yang kayak bisul-bisul begitu, Bu. Ini menunjukkan bahwa nanti anak turun Nabi Adam ini bermacam-macam watak, bermacam-macam coraknya. Lah yang cemerlang itu ada, yaitu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nurnya Nabi Daud dan Nabi Idris. Ya, karena setelah Nabi Adam turun temurunnya itu kan ada Nabi Daud. Sampai ditanyakan oleh Nabi Adam kepada Allah, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang cemerlang tadi kan itu nurnya Nabi Daud, sebetulnya umur Nabi Daud itu berapa ya Allah? Umurnya cuma 60 tahun. Lu kok panjangan saya? Kata Nabi Adam. Kalau gitu saya transfer aja umur saya berikan ke Nabi Daud 40 tahun. Jadi Nabi Daud itu umurnya 40 tahun. 40 tambah 60 jadi 100 tahun. Kalau Nabi Adam umurnya berapa, Bu? Ya? 130. Ya. Kalau Nabi Ibrahim umurnya berapa? Nabi Ibrahim itu sunatnya umurnya 91. Sunatnya. Iya. Bu? Ya, Bu ya. Jadi zaman dulu itu memang umurnya panjang-panjang, orangnya tinggi-tinggi. Kita ini masih sisanya. Makanya, masih bersyukurlah ada semeter. Coba kalau kayak Ucok Baba, Masya Allah. Ya, Bu ya. Ya, walaupun pendek-pendek, mudah-mudahan umurnya panjang. Ya, mudah-mudahan melewati 60, 70 kan gitu. Ya, 63 mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bu ya, Masya Allah. Ya, akhirnya Nabi Daud umurnya 100 tahun. Itu yang kelihatan banget di punggungnya Nabi Adam alaihi salam. Makanya istilahnya singkat cerita, kita mengenang kepada beliau Nabi Daud, kita disunahkan untuk puasa Yaumul Bid itu, Bu. 3 hari dalam sebulan. Ya kan, Bu? Tanggal berapa? 13, 14, 15 setiap bulan. Ya, Bu, Yaumul Bid ya, mengikuti jejak Nabi Daud. Ya, niatnya bagaimana? Ya, pertama niatnya baik, ya. Puasa mengikuti jejak Nabi Daud dan mengikuti jejak Nabi Adam alaihi salam, karena Nabi Daud juga
anak turunnya Nabi Adam. Ya, makanya puasa istilahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam juga diwajibkan untuk berpuasa. Kalau Nabi Adam wajib berpuasa itu, ya, sebulan 3 hari. Tapi dalam semua bulan, jadi 3 kali 12. Kalau kita umat Nabi Adam alaihi salam hanya diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Adapun puasa-puasa yang lain hukumnya sunnah. Puasa Ramadan itu pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga napak tilas kepada Nabi Adam alaihi salam, yang waktu itu beliau Nabi Adam alaihi salam karena nuruti istrinya makan buah khuldi, makanya fatakuna minadz zalimin. Akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa juga termasuk orang yang zalim, yang khianat kepada penciptanya. Padahal sudah dinas dalam Al-Quran itu kan, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Nabi Adam dan istrimu silahkan engkau tinggal di surga, ya, wala taqraba hadhihi syajarah, tapi engkau berdua jangan dekat-dekat dengan buah khuldi ini, ya. Kalau engkau dekat-dekat dengan buah khuldi ini, fatakuna minadz zalimin, termasuk orang zalim. Itu Nabi Adam alaihi salam. Makanya nyeselnya akhirnya beliau dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam dilempar ke India, Ibu Hawa dilempar ke Jabal Rahmah atau Jabal Arafah, Bu. Sekian tahun tidak ketemu sang kekasih. Masya Allah, Bu, tadinya gandengan berdua. Kalau bahasa kita kan, Mas, saya pengen buah itu. Nabi Adam mah ingat janji Allah tidak boleh, tapi saking cintanya dengan Ibu Hawa, ya udahlah makan, ya udahlah ambil, karena itu memang kesukaannya, intinya pokoknya keinginan Ibu Hawa makan buah khuldinya. Kalau bahasa kitabnya namanya Al-Hirsu, kerangsangan, tahu bahasa kerangsangan? Bahasa Mandarin itu. Ya Bu ya. Kerangsangan. Akhirnya Nabi Adam makan baru sampai tenggorokan, Ibu Hawa sudah pakai dada, sudah sampai dada makan buah khuldinya. Untung sampai dadanya enggak di tengah, membelah jadi 2. Jadi paham Bu, buah dada. Iya kan Bu? Itu ceritanya. Ini biidnillah Bu, untung buah khuldi itu bisa belah jadi 2, ke kanan dan ke kiri, ya. Kalau Nabi Adam makannya baru sampai tenggorokan, maka sampai sekarang ini tenggorokan suami kita ada zakunnya. Nah kita sampai ke dada, tapi ya alhamdulillah, hikmah buah khuldi lumayan buat pegangan bapaknya, ya Bu ya. Dan alhamdulillah bisa menghasilkan ASI eksklusif untuk pertumbuhan putra-putri kita, ya. Makanya barang siapa orangnya yang memberikan ASI eksklusif, putra-putrinya akan sehat. Tapi zaman sekarang Bu, zaman milenial ini, para ibu-ibu muda itu enggan untuk menyusui putra-putrinya, benar Bu? Padahal nas dalam Al-Quran, kalau bisa kita nyusui itu 2 tahun. Boro-boro 2 tahun, seminggu, setengah bulan, bilangnya gatal, itu ya. Udahlah,
diganti pakai susu sapi. Makanya anak-anak sekarang beda dengan orang-orang dulu, ya Bu. Kalau kita dulu dinasehatin orang tua menurut, ya kan Bu. Tapi anak sekarang apa Bu? Tolong ini, iya. Apalagi tangannya ada HP-nya, sudah jadi, ya Bu ya. Nah ini hikmah daripada cerita Nabi Adam alaihis salam, ya. Tapi hikmah itu memang bermanfaat buat umatnya, sampai umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubatnya Nabi Adam dan Ibu Hawa, ya, dengan Nabi Adam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya selama 100 tahun itu Bu, Nabi Adam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tadinya Nabi Adam itu baru ditempatkan di Jabal Rahmah. Tiba-tiba ada yang nyengkeweng, dilempar lagi ke India. Waktu di Jabal Rahmah itu sudah 100 tahun Bu. Selama 100 tahun itu Nabi Adam dan Ibu Hawa tidak berani melihat langit yang jumlahnya ada 7 itu. Tidak berani melihat karena merasa punya salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisanya hanya berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Baru ada kalimat kumandang adzan, asyhadu an la ilaha illallah. Nabi Adam, asyhadu an la. Di langit juga ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diikuti oleh Nabi Adam. Dan sambil membuka tangannya, di sini ada kalimat la ilaha illallah, sebelah kirinya ada Muhammadur Rasulullah. Saking senengnya diginiin terus, tiba-tiba Nabi Adam biidznillah sampai di India. Masya Allah. Ini Bu? Diterima tobatnya Nabi Adam dan Ibu Hawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan perilakunya Nabi Adam hanya meninggalkan istri. Ya namanya istilahnya kalau bahasa kita pengantin baru ditinggal suaminya kan ya, kangen. Kayak kita kan Bu, ditinggal suami kita kemana juga kangen. Kangen nggak Bu? Kangen. Jangankan sekian tahun, sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, sehari aja Bapak kerja pulang malam, kok Bapak belum pulang-pulang? Berarti ini memang ada ikatan cinta. Benar nggak Bu? Nah, dengan ikatan cinta tadi, walaupun kita sudah mulai tua, kita pupuk, ya, kita hidupkan. Mudah-mudahan cinta itu jadi sayang, ya Bu ya. Sayang, kalau sayang Bu, sayang itu nggak ada habisnya Bu. Pokoknya sayang dengan pasangan kita, jangan sampai nyeleweng. Amin ya Robbal alamin. Para jamaah pengajian semuanya yang kami hormati, kembali lagi kepada ruh, ya Bu. Manusia setelah rohnya dulu baru diciptakan jasadnya. Tapi kalau Nabi Adam, ya, jasadnya dulu baru rohnya. Paham Bu?
Nah itu perbedaan atau keistimewaan daripada Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga nanti kalau kita akan dipisahkan roh kita dengan jasad kita, alias istilahnya tadi kan yang mencarikan asal muasal kejadian kita kan malakul maut, yaitu malaikat Israel. Nanti dicabut juga oleh malaikat Israel. Setelah dicabut nyawa kita, itu yang dicabut tadi si calon mayit tidak merasa bahwa dirinya itu meninggal. Ya, perasaan mereka hanya tidur. Ya, makanya ketika dimandikan, ditangisi, dikafani, si mayat itu belum berasa kalau dia itu meninggal pada itu semuanya mati. Ya. Nah, setelah nanti sampai di kuburan dirapikan oleh sahabat kerabat kita, baru ditowel oleh malaikat mungkar dan nakir. Baru saya di mana ini? Loh, kok gelap semuanya? Nah, makanya ketika kerabatnya tadi sudah sampai rumah, kan dibangunkan oleh malaikat mungkar nakir. Sebelum itu malakul rizki akan datang kepada kita. Malakul rizki itu siapa? Malakul rizki itu adalah malaikat yang menolong kepada kita, bisa menjadi jelmaan amal ibadah kita, amalan-amalan yang soleh yang selama ini kita kumpulkan. Oleh malakul rizki ditulisin semuanya di kain kafan. Ibu ini biasa ikut ngaji di mana-mana. Walaupun kalau di tempat pengajian tempatnya di pojokan, sambil ngantuk, gak masalah. Ya. Sholatnya sudah bagus, ya. Ubudiyahnya bagus semuanya. Muasyarah bil ma'ruf dengan sesama, dengan tetangga baik semuanya, ahli sedekah. Ini ditulisin oleh malakul rizki semuanya. Sampai nanti malaikat mungkar nakir datang ke alam barzah tadi, akhirnya malaikat mungkar nakir enggan untuk bertanya kepada si calon mayit tadi, si mayit tadi. Ya, makanya melalui forum yang baik, ayo kita kumpulkan amal sholih, ya Bu ya. Terutama jangan lupa dalam setiap waktu membaca ayatun min ayatil Quran, walaupun seayat 2 ayat, ya Bu. Syukur-syukur kita mencoba menghafal, ya, terutama surat Al-Mulk Bu, yang awalnya tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sangat membantu nanti kita di alam barzah, ya. Akan bergabung dengan malakul rizki yang istilahnya enggan kalau ditanya oleh malaikat mungkar nakir ini, justru malaikat mungkar nakir males. Akhirnya iri-irian, kan kamu duluan. Enggak, akhir kamu duluan. Ya udahlah kalau gitu nggak jadi. Ya. Nggak jadi ditanyain ini si mayit, karena semuanya ahlil khair semuanya. Amin ya rabbal alamin. Makanya melalui forum yang baik Bu, mumpung masih ada kesempatan, ayo kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita banyak bersedekah, tentunya dengan kemampuan kita. Namanya sedekah nggak harus banyak Bu, sedikit yang penting ikhlas. Ya. Nah, setelah di alam barzah tadi, roh kita itu tadi kan sudah dicabut ya Bu, dibawa ke langit oleh malakul maut. Nah, dibawa ke langit ini ada beberapa alternatif. Kalau kita ahlul khair, ini seisi langit
Yang tingkatannya ada 7 tadi, menyambut gembira. Alhamdulillah, ruh dari aras kan Bu. Ruh itu kan, roh-roh nanti itu kan semuanya awalnya ditaruh di aras, ya, digantungin di aras. Kalau misalnya aras itu salah satunya ada yang jatuh, berarti yang jatuh itulah yang meninggal. Nah, biasanya daun aras kalau jatuh, kalau nempel ke daun yang lainnya, nanti bisa kedengeran dari kuping kita bunyinya nging. Ada yang suka kupingnya nging? Jangan suudon, katanya, wah saya siapa yang ngomongin ini, ya. Justru itu ketiban daun aras yang jatuh. Yang jatuh itu berarti yang meninggal. Nah, belum tentu, istilahnya biasanya yang daun itu kan yang tua biasanya di bawah, ya. Ya. Kadang juga yang muda jatuh duluan, bisa jadi, ya. Yang tua malah belakangan, ya kan Bu? Ya. Nah, namanya ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah istilahnya, kita itu diumpamakan seperti daun. Ya. Ada yang muda, ada yang tua di bawah, nggak diambil-ambil. Udah, masya Allah, sakitnya bertahun-tahun. Bagaimana caranya? Memang Allah masih cinta dengan hambanya tadi. Tapi ada juga yang masih muda turun. Nah, ini kembali lagi kepada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang janin setelah dikasih roh tadi, ya, kalau sudah cukup waktunya 9 bulan 10 hari, kan akhirnya lahir. Nah, lahirnya itu dengan membawa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kamu jadi orang bahagia apa orang susah, kamu nanti jodohnya di sini, umurnya nanti kamu umurnya segini. Kemudian apa Bu? Apalagi? Jodoh, maut, rizki. Tiga aja ya. Ya. Kalau jodoh itu jodoh dan maut itu kodoknya namanya kodok mubrom, yang pasti tidak bisa dirubah. Ya, saya orang Jawa, saya orang Demak, pengen meninggal di Demak. Tapi memang kalau memang kodok-kodarnya Allah meninggalnya di Rajek, di Sukatani, ya meninggalnya di Sukatani. Ya, udah pasti. Ya. Jodoh juga seperti itu Bu. Kalau belum jodoh, nanti di tengah jalan entah itu pasangannya meninggal duluan, atau misalnya cekcok akhirnya perceraian. Ya. Nah, nanti yang kedua baru ketemu jodohnya. Makanya di sini kan ada yang orang Jawa nikah dengan orang Palembang, orang Jawa nikah dengan orang Padang, orang Jawa nikah dengan, pokoknya terjadi percampuran seperti itu. Inilah qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi satu lagi qadar Allah yang namanya rizki itu masuk namanya qada mu'allaq, qada yang bisa dirubah oleh kita. Ya, ada dalil dalam Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Syukur kalau kita qada-qadarnya Allah jadi orang yang bahagia. Tapi kalau kita qada-qadarnya jadi orang yang susah, kita malas, akhirnya ya susah terus. Makanya melalui forum yang baik, mumpung masih ada kesempatan para ibu, ayo kita berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita dan skill kita. Oh, saya bisanya dagang, saya bisanya jahit, ayo. Saya jadi guru, jadi ini, silahkan. Jangan gentar Bu, jangan istilahnya lagi dagang sebentar, ada yang ngolokin, dagang, tumben, bisa kamu masak, akhirnya besok gak jadi dagang. Jangan begitu, kalau mau niat dagang, daganglah, ya Bu ya, dengan kemampuan, ya Bu ya, supaya bisa merubah nasib kita
mudah-mudahan menjadi manusia yang sempurna dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan patah semangat, Bu. Mumpung masih ada kesempatan. Ibu skillnya apa? Ibu bisanya apa? Ayo kita fungsikan kebiasaan itu. Ini ikhtiar kita jadi manusia, supaya manusia yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagian kita berikhtiar seperti ini, misalnya suatu saat ada musibah, entah itu jatuh, entah itu misalnya lagi mau dagang, tiba-tiba disabet motor, tiba-tiba lagi meninggal. Ini bagian dari perjuangan kita selaku seorang ibu, ya, harus memberikan bantuan nafkah kepada keluarganya. Nah, ini nanti ada nilai plusnya buat kita, ya. Yang mana istilahnya kalau kita sebetulnya kan ngikutin suami, tapi apa salahnya kita punya kemampuan, punya ikhtiar yang baik, kita manfaatkan membantu suami dapat pahala, apalagi untuk menghidupi keluarga dapat pahala. Namanya pahala itu tidak harus beribadah terus, tidak. Kegiatan kita semuanya, Bu, kegiatan kita kalau memang ini kita niati ibadah, semuanya menjadi ibadah. Makanya niatkanlah yang baik, yang ikhlas, ya Bu ya. Yang ikhlas, Bu. Kalau ikhlas, Ibu, istilahnya rasa capek itu gak ada. Apalagi marah-marah, terutama kalau ngadepi putra-putri kita, ya Bu ya. Kadang-kadang kita kalau marah sasarannya anak, benar gak Bu? Iya. Berarti Ibu ini belum ikhlas untuk mengerjakan sesuatu, ya. Makanya tanamkan jiwa yang ikhlas, niatkan yang baik. Semuanya ini kita berjuang untuk keluarga, berjuang untuk membantu suami, supaya hidup kita ini layak sebagaimana yang lainnya. Dan mudah-mudahan dengan kehidupan layak ini kita bisa menyisihkan sebagian untuk bersedekah, beramal baik. Mudah-mudahan kalau bersedekah ini ibaratnya titipan ibu yang nanti akan diambil di hari yang kedua, yaitu di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang solihah, ya Bu ya, sehingga misalnya kita dicabut oleh malakul maut tadi, roh kita kembali lagi ke langit, ke atas langit yang ketujuh. Ini anggota langit seisinya akan bergembira. Sebaliknya kalau kita bukan ahli ibadah, para jamaah semuanya, rohnya nanti di awang-awang, ya Bu ya. Makanya istilahnya kalau misalnya baru meninggal, itu kan selama 40 hari itu kan roh masih dicari. Kalau memang ahlul khair, langsung ayo cepetan gitu istilahnya. Ahlus samawat itu pada berteriak seperti itu. Tapi kalau yang tidak punya amal soleh, ini di mana? Saya harus kemana? Ibaratnya mau ke langit itu seperti menembus pakai jarum yang kecil, sangat susah sekali. Syaratnya apa? Memperbanyak amal soleh. Nah, sebaliknya bagi orang-orang yang kafir, ya, yang non muslim, jangankan dia mau menembus ke atas, tidak bisa. Akhirnya selamanya di awang-awang jatuh brus, malah membusuk dan gosong. Lah membusuk itulah nanti orang-orang kafir selamanya akan menjadi penghuni neraka yang paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya melalui forum yang baik, Bu, mumpung masih ada kesempatan, mari kita tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Bu ya.
dalam hal ubudiyah, muasyarah bil ma'ruf dengan sesama, dengan tetangga. Ayo kita saling bergandengan, saling membantu. Kalau ada kesalahan ya mohon maaf. Jangan gengsi, Bu. Ya, kadang-kadang kita itu yang ditonjolkan itu gengsinya. Baik semuanya. Ya, Bu ya. Kan hikmah kita selalu ngaji, Bu. Ngaji di RT, di RW, di masjid. Ya. Kita pakai ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada oleh Bapak Ibu guru yang sudah memberikan mau'idhah hasanah kepada kita pakai. Mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Bu ya, jangan hanya saya tahu Bu, tapi saya malas untuk mengerjakan. Jangan ngomong. Ya Bu ya, kalau tahu harus dikerjakan. Kalau begini berarti menjadi ilmu yang bermanfaat. Kamu, ya. Baiklah ibu-ibu semuanya yang kami hormati, udah malam ya, Masya Allah. Mohon maaf Bu, nanti mohon maaf waktunya sudah malam. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.